Oke, selamat datang di SP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya dari induksi matematika, khususnya tentang pembuktian tipe ketidaksamaan. Jadi yang baru menonton video kali ini, ada baiknya lihat dulu video-video sebelumnya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi supaya nanti nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Kalau sudah, sebelum memulai bisa berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan juga bisa dipahami dengan jelas ya. Kalau sudah siap semuanya, kita langsung saja mulai video kali ini. Induksi matematika dirapatkan. Nah, ini ingat kembali di video saya yang pertama ya, tentang jenis-jenis induksi. Ini jenis induksi yang kedua, dirapatkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini ada namanya langkah awal ya. ADT SN untuk N sama dengan 1 benar. Apa itu ADT? Akan ditunjukkan. Sudah? Langkah induksi kedua, ASM. Apa itu ASM? Asumsikan ya, asumsikan benar SN untuk N sama dengan K dan K lebih besar sama dengan N0. Artinya nanti ini tidak mesti dari 1. Ini bergantung dari batas yang diberikan. Itu perbedaannya. Langkah selanjutnya ADB. ADB itu apa? Akan dibuktikan. SN untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Sudah? Ini langkah-langkahnya supaya diingat kembali ya. Nah, ada beberapa tips dalam menyelesaikan bentuk ketidaksamaan. Ya, bentuk ketidaksamaan. Yang pertama, ingat ini. Ya, ingat ini. Ini tidak sama artinya ini ya. Oke, saya hapuskan dulu ini. Iya, sudah. A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N kali A pangkat 1. Ya. Kemudian kalau A pangkat N tambah A pangkat N ini jadinya 2 kali A pangkat N. Sudah. Nanti bentuk ini akan seperti ini nanti modelnya. 3 pangkat K tambah 1. Berarti ini jadinya 3 pangkat K kali 3 pangkat 1. Atau jadinya 3 kali 3 pangkat K. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya. Jadi yang seperti ini akan kita gunakan juga di video kali ini. Kemudian ingat juga bentuk satu dari model ketidaksamaan. Ada namanya sifat transitif. Nah, seperti ini. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Kesimpulannya ujung ke ujung. Iya, A lebih besar dari C. Begitu pula kalau A lebih kecil dari C, A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, kesimpulannya pasti ujung ke ujung. A lebih kecil dari C. Contoh ya. Contoh. Kita ambil A-nya itu adalah 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita buktikan salah satu ini saja ya. Berarti kita buktikan yang ini. Ya, kita ambil contoh maksudnya. 2 lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4. Maka kesimpulannya ujung ke ujung. Berarti 2 lebih kecil dari 4. Ya kan, ini benar. Seperti itu. Kalau yang untuk pertama juga sama, tinggal ditukar saja. Sudah? Bentuk kedua. Ya, A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C itu akan lebih kecil juga B kali C. Begitu pula jika A lebih besar dari B, maka A kali C akan lebih besar dari B kali C. Oke, kita ambil contoh. Ya, contoh. Tetap kita ambil A-nya itu adalah 2, terus B-nya 3, C-nya 4. Biar sesuai sama ini ya. Yang pertama adalah 2 pasti lebih kecil dari 3. Sudah? Kemudian dikalikan C, berarti ini dikalikan 4, ini juga dikalikan 4. 2 kali 4 berapa? 8. 3 kali 4, 12. 8 kan lebih kecil dari 12. Benar. Seperti itu contohnya. Begitu pula untuk bentuk yang lebih besar juga sama, tinggal ditukar saja. Untuk bentuk yang ketiga, A lebih kecil dari B, maka A tambah C akan lebih kecil juga dari B tambah C. Begitu pula jika A tambah B, maka A tambah C akan lebih besar dari B tambah C. Contoh ya, contoh. Kita masih ambil yang ini ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4.
Berarti misalnya di sini 2 lebih kecil dari 3. Kita tambahkan C, berarti kita tambahkan C-nya adalah 4, berarti tambah 4, di kanan juga tambah 4. Biar adil ya. 2 tambah 4 berapa? 6, 3 tambah 4, 7. Ini 6 lebih kecil dari 7. Ya kan tetap sama, karena ditambahkan dengan bilangan bulat positif. Ya ingat yang positif ya. Nanti bentuk-bentuk ini pasti akan terpenuhi. Sudah? Kalau ini sudah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Bagaimana cara membuktikan bentuk ketidaksamaan. Nanti soalnya seperti ini ya. Buktikanlah bahwa 6n lebih kecil dari 2 pangkat n untuk n lebih besar sama dengan 5. Berarti kita langsung saja menjawabnya. Menjawab dengan apa? Dengan membuktikan. Ya, kita tulis terlebih dahulu Sn sama dengan 6n lebih kecil dari 2 pangkat n. Di mana n lebih besar sama dengan 5. Sudah sampai sini? Kita masuk ke langkah diinduksi. Namanya langkah yang pertama, namanya langkah awal. Bagaimana langkah awalnya? ADT akan ditunjukkan Sn untuk n sama dengan itu benar. Nah, n-nya kita ambil berapa? Ya, n-nya kita ambil ini. Lebih besar sama dengan 5. Berarti kita ambil 5. Ya, misalnya kalau diambil 1 ya. Misalnya kalian lupa diambil 1, berarti 6 kali 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. 6 lebih kecil dari 2. Apakah ini benar? 6 lebih kecil dari salah ya, karena kita mengambil batasnya juga salah. Itu bedanya induksi matematika yang dirapatkan. Ya, kita bergantung dari batas ini. Berapapun batasnya berarti langkah awalnya kita ambil n-nya segitu. Sudah? Berarti tinggal dimasukkan 6 kali 5. Nah, lebih kecil dari 2 pangkat 5. 6 kali 5 berapa? 30. Lebih kecil dari 2 pangkat 5 berapa? 10. Itu 2 kali 5 ya. Kalau 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32. 30 apakah lebih kecil dari 32? Ya jelas, benar. Kalau ini sudah benar, kita baru bisa masuk ke langkah induksi. Ya, kita baru masuk ke langkah induksi, yaitu ASM. Apa itu ASM? Asumsikan ya. Benar untuk Sn di mana n-nya sama dengan K. Jadi ini menjadi SK sama dengan 6K lebih kecil dari 2 pangkat K. Berarti ini adalah benar. Sudah? Baru kita sekarang masuk ke langkah lanjutannya ya, langkah induksi juga, tapi yang kedua, yaitu ADB. Apa itu ADB? Akan dibuktikan Sn untuk n sama dengan K tambah 1. Ini kita akan buktikan juga benar. Ketika ini sudah benar, nanti kesimpulannya Sn terbukti. Berarti kita masukkan jadinya S K tambah 1. Nah, ini si kurung ya. Sama dengan, berarti kita ganti setiap n dengan K tambah 1. K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Sudah? Jadinya ini kalikan masuk ya, 6 kali K, terus 6 kali 1. 6 kali K, 6K tambah 6. Lebih kecil dari 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Nah, bentuk ini yang tadi saya ambil contohnya. Ya. Atau ini bisa juga kita bentuk jadi 6K tambah 6 lebih kecil dari ini dibawa ke depan. 2 kali 2 pangkat K. Boleh bentuk seperti ini. Di video kedua juga jelas saya bahas tentang ini. Perbedaannya di video kali ini ya, untuk model soal ketaksamaan kita stop dulu. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Sampai bentuk ini. Ya, sampai bentuk ini. Kenapa kita stop? Ya karena kita belum tahu kesimpulannya. Itu perbedaan penyelesaian di model ini. Sekarang kita akan bergerak dari asumsi. Kita kan asumsinya sudah benar. Ini kan kita pergerakannya setelah akan dibuktikan. Logikanya seperti ini. Misalnya kalian punya perencanaan yang benar.
Ya, kemudian kalian laksanakan perencanaan ini, ya anggap jalannya seperti itu secara sistematis. Nanti kesimpulannya pasti akan benar juga, karena kalian mulai dari rencana yang benar, kemudian sistematis, pasti hasilnya akan benar juga. Ya, sama halnya seperti ini. Ketika dari asumsi sudah benar, kemudian secara sistematis ketemu bentuk ini, ya, nanti pasti kesimpulannya bentuk ini akan benar. Itu perbedaan dari pembuktian tipe ketidaksamaan. Sudah, berarti kita tuliskan asumsinya. Ini kita stopkan. Sampai mana bisa merubah bentuknya, segitu stop. Ya, berarti nanti kita punya 3 bentuk ini. Kalau ketemu salah satunya berarti benar sudah. Berarti kita mulai dari asumsi yaitu 6K lebih kecil dari 2 pangkat K. Nah, sebenarnya di induksi kan jawaban sudah kita kasih ya, sudah diberikan maksudnya. Tinggal kita akan menunjukkan apakah itu kita ketemukan ya secara sistematis dan benar. Lihat ini, di ruas kiri ada 6K, ini juga ruas kiri ada 6K. Ini ada tambah 6 ya tinggal tambah 6. Ini tambah 6 ya ruas kanan juga tambah 6. Berarti ini jadinya 6K tambah 6 itu lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 6. Sudah? Sudah sampai sini? Di ruas kiri sudah sama. Ruas kiri sudah sama, tinggal kita cari yang ruas kanannya. Ingat bentuk ini. A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, kesimpulannya ujung A lebih kecil dari C. Ini akan kita cari. Bentuk C ini. Kita rujuk ke yang paling kanan ini. Ya. Jadi kita tulis dulu 6K tambah 6 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 6. Ini akan lebih kecil dari, lihat ini. Dah, lihat ini, 2 pangkat K, tulis 2 pangkat K. Tambah. Berarti berapa suatu bilangan biar lebih besar dari 6? 7. Kan ada lebih besar dari 8, terusnya. Yang paling besar ya, untuk membuktikan ini berarti kita ambil 2 pangkat K. Nah, 2 pangkat K. Sudah? Sehingga kesimpulannya kita ambil ujung ke ujung. Nah, ujung ke ujung. Ujung ke ujung, kesimpulannya akan menjadi 6K tambah 6 akan lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Terus ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 6K tambah 6 akan lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K berapa? Sama seperti X tambah X berapa? 2X. Berarti ini jadinya 2 pangkat K. Nah, sudah ketemu bentuknya sama dengan bentuk ini. Iya. Nah, ketika sudah sama, sehingga kesimpulannya adalah SN terbukti. Nah, karena sudah sama ya. Kita bahas lagi contoh lagi satu. Nah, buktikanlah bahwa 3N tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 4. Berarti kita langsung jawab. Jawabnya dengan cara apa? Dengan membuktikan ya. Tulis dulu SN sama dengan 3N tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 4. Berarti kita masuk ke langkah awal. Nah, langkah awal. Berarti kita masukkan N-nya sama dengan 4. Berarti akan ditunjukkan SN untuk N sama dengan 4. Kita tunjukkan benar. Berarti jadinya 3 kali 4 tambah 25 itu akan lebih kecil dari 3 pangkat 4. 3 kali 4 12 tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Ini jadinya 37 akan lebih kecil dari 81. Ya kan? Benar. Kalau sudah benar kita masuk ke langkah induksi. Ya, langkah induksi. ASM, asumsikan benar untuk SN di mana N sama dengan K. Berarti ini akan menjadi SK sama dengan 3K tambah 25 itu akan lebih kecil dari 3 pangkat K. Nah, ini kita asumsikan benar. Setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu ADB.
akan dibuktikan Sn untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar. Ya, juga benar. Jadi kita masukkan saja dulu Sk tambah 1 dikurungkan sama dengan 3 kali k tambah 1. Nah, di mana dapat ini? Ya ini soalnya ya. 3n, n-nya ganti dengan k tambah 1 tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat k tambah 1. Kalau sudah, kita tinggal ubah lagi sedikit, kalikan masuk 3k tambah 3 tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat k tambah 1. Sudah sampai sini? Ya. Berarti ini bisa disederhanakan jadinya 3k tambah 28 itu akan lebih kecil dari 3 ya pangkat k kali 3 pangkat 1. Atau ini bisa kita ubah jadi 3 kali 3 pangkat k. Sampai sini bisa dirubah lagi? Ya, kalau bisa silahkan dirubah, kalau enggak stop. Kan seperti itu ya. Kita masuk ke asumsi. Nah, tuliskan lagi asumsi awalnya. 3k tambah 25 lebih kecil dari 3 pangkat k. Lihat ruas kiri. 3k ada. 25, 28. Berarti 25 tambah berapa biar jadi 28? 25 tambah 3. Ini lebih kecil dari 3 pangkat k juga tambah 3. Ini jadinya 3k tambah 28 lebih kecil dari 3k tambah 3. Ruas kiri sudah ada, sudah sama. Tinggal kita akan cari ruas kanannya ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal munculkan C-nya yang ini. A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Kesimpulannya ujung ke ujung. A lebih kecil dari C. Ini kita cari, ini kita cari. Kita tulis dulu 3k tambah 28 lebih kecil dari 3 pangkat k tambah 3. Lebih kecil dari, sama seperti tadi, tulis dulu 3 pangkat k, nah, 3 pangkat k tambah, yang tadi kan 2 pangkat k soal tadi, berarti ini 3 pangkat k. Perbedaannya adalah di sini isi 2. Nah, kenapa isi 2 kali 3 pangkat k? Karena kita akan mencari ini. Ya, kita akan mencari ini supaya bentuknya sama. Karena di induksi kan jawaban sudah dikasih, tinggal cari bentuk-bentuk lainnya. Sudah? Kemudian kesimpulannya ini adalah ujung ke ujung. Nah, ujung ke ujung. Sudah ya? Tulis 3k tambah 28 lebih kecil dari 3 pangkat k tambah 2 kali 3 pangkat k. Ini bisa kita ubah 3k tambah 28 lebih kecil dari 3k tambah 2 kali 3k. Sama seperti x tambah 2x. X-nya itu 3 pangkat k. Jadinya 3x. Ini jadinya 3 kali 3 pangkat k. Ya sudah, sama seperti ini bentuknya. Tinggal kita samakan saja lagi sedikit. Nah, 3 kali 3 pangkat 1. Sudah kan sama, sehingga kesimpulannya apa? Sn terbukti. Sudah ya, karena sudah sama bentuk ini. Dari hal yang asumsi yang benar sampai ketemu hasilnya juga bentuk lain, sehingga bentuk lain ini akan juga bernilai benar. Sudah? Jadi bisa diulang-ulang lagi video ini ya. Kemudian contoh lainnya ada juga di LKS, buku lain, dan juga sumber lain. Silakan dipelajari. Sekian dulu untuk video kita kali ini tentang induksi matematika, pembuktian tipe ketidaksamaan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih.